Elimelech Ministry dalam program Belajar Sekolah Sabat. Kita telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-10 dengan judul Kepada Siapa Akhir Telah Datang. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-11, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa kekal di sorga, ketika kami akan belajar pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11, biarlah kuasa Roh Kudus akan menuntun kami, sehingga lewat pelajaran ini kami boleh dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pelajaran yang ke-11 dengan judul Rut dan Ester. Ayat hafalan yang menjadi ayat bacaan pada saat ini diambil dalam Perjanjian Lama dalam kitab Ester pasal 5 ayat yang kedua. Bunyinya, ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Saudara-saudara, dalam pelajaran ini Rut dan Ester adalah dua kitab dalam Alkitab yang tokoh utamanya adalah seorang wanita. Dua kitab ini memiliki dua kisah yang mengesankan, yang darinya kita dapat memetik pelajaran yang sangat indah dan penting. Namun selain makna historis dan moralnya, Rut dan Ester memiliki nilai simbolis. Sebagai wanita, mereka mewakili gereja Tuhan yang setia. Mereka mengajarkan kita tentang rencana penebusan dan episode terakhir dalam konflik antara Kristus dan setan. Kita melihat bagaimana Rut dan rencana penebusan. Kita lihat dengan pelajaran ini yang pertama tentang Rut. Apa yang hilang? Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam Rut pasal 1 ayat 1, di sana dikatakan bahwa pada zaman para hakim memerintah, terjadilah kelaparan di negeri itu. Maka pergilah seorang laki-laki dari Betlehem di Yehuda beserta istri dan kedua anaknya untuk menetap di daerah Moab. Nah, kisah Rut dapat dipahami sebagai perumpamaan yang menjelaskan rencana penebusan. Di sini kita lihat bahwa Elimelech dan keluarganya harus meninggalkan rumah mereka karena di Betlehem, ya, atau yang namanya adalah rumah roti, tidak ada roti, ya, di tempat mereka. Nah, untuk mencapai tempat di mana mereka menemukan kematian. Kalau kita lihat itu, ya, di dalam Rut pasal 1 ayat 3 sampai yang kelima. Nah, dosa mengubah tanah yang telah diberikan Tuhan kepada manusia menjadi tempat kematian. Di Eden, tempat Tuhan menempatkan Adam dan Hawa, terdapat berbagai macam makanan yang berlimpah. Kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 9. Namun karena dosa, mereka harus meninggalkan taman itu dan berjuang untuk mendapatkan makanan mereka. Bahkan saat ini di planet yang menghasilkan cukup makanan untuk semua orang, beberapa orang masih mati kelaparan. Namun suatu hari nanti semua ini, saudara-saudara, akan berakhir. Saudara-saudara, rupanya juga ini dijelaskan bagaimana tentang atau sang penebus. Jadi ketika Naomi dan Rut kembali ke Betlehem, Naomi meminta untuk dipanggil, ya, untuk dipanggil Marah, yang berarti kepahitan. Untuk bertahan hidup, Naomi harus melepaskan sebagian hartanya. Nah, saudara-saudara, Tuhan mengatur agar Rut bertemu dengan penebusnya yang namanya Boaz. Melalui cara dia memperlakukan Rut, kita dapat melihat contoh, ya, yang jelas tentang bagaimana Yesus memperlakukan kita. Saudara-saudara, ini yang artinya atau namanya penebusan. Jadi Boaz menghadapi rintangan ketika tiba saatnya penebusan. Ada pelamar lain
ya, kerabat terdekat. Ini melambangkan setan yang percaya bahwa ia memiliki hak atas kita dan planet kita. Saudara-saudara, atas dasar apakah penebusan dapat dicapai? Atas dasar darah Yesus yang ditumpahkannya untuk membebaskan kita dari kuasa kejahatan yang menggagalkan rencana si jahat. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana dengan Ester dan akhir zaman. Tadi kita telah mempelajari tentang Rut. Sekarang kita belajar Ester. Saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa bagaimana dalam Ester pasal 3:13. Mari kita pikirkan kitab Ester sebagai simbol akhir zaman. Haman diberi wewenang atas kerajaan Persia dan semua orang menyembahnya kecuali Mordekai, seorang Yahudi. Setelah mengetahui hal ini, memutuskan untuk membunuh semua orang. Saudara-saudara, pada akhir zaman setan akan menuntut penyembahan melalui kekuatan politik dan agama. Mereka yang menolak akan mati. Sekelompok kecil orang, meskipun ada hukuman mati, akan memutuskan untuk tetap menyembah Sang Pencipta yang pada akhirnya akan ditetapkan, ya, di mana akan mendapatkan sukacita. Dan dalam penjelasan Sekolah Sabat ini juga, kalau kita lihat bagaimana Sang Pencipta pada hari yang telah ditetapkan dan bukan pada hari yang diinginkan oleh setan. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam pelajaran ini, Ester ini dihubungkan dengan pelajaran Sekolah Sabat ini? Gereja yang sisa, gereja dikatakan bahwa meskipun tidak sempurna, dipanggil untuk memenuhi misi Allah pada saat yang menentukan. Untuk tetap setia pada perintah-perintah Allah ketika seluruh dunia menginjak-injaknya. Akhirnya orang-orang Yahudi dibebaskan dan merayakan pesta besar. Saudara-saudara, luar biasa, ya, pelajaran ini. Kita melihat seorang penulis rohani mengatakan bahwa sejarah terulang kembali. Pikiran yang sama yang merencanakan melawan orang-orang beriman di masa lampau kini bekerja untuk menguasai gereja-gereja yang jatuh, sehingga melalui mereka ia dapat mengutuk dan membunuh semua orang yang tidak menyembah Sabat berhala. Kita tidak harus berperang dengan manusia. Seperti kalau kita lihat di sini dikatakan, kita berperang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Namun jika umat Allah menaruh kepercayaan kepadanya dan dengan iman mengandalkan kuasanya, tipu daya setan akan dikalahkan. Di zaman kita sama hebatnya seperti di zaman Mordekai. Saudara-saudara, lewat Heavenly Light Ministry ini kita telah mempelajari pelajaran firman Tuhan lewat pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11 tentang Rut dan Ester. Kita akan tutup, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, lewat Heavenly Light Ministry kami telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat tentang Rut dan Ester. Biarlah kami dapat memahami dengan benar, dan Roh Kudus akan menuntun kami, menguatkan kami, dan kami boleh praktekkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.